Halo semuanya, selamat datang di video pertama aku. Ini adalah video pertama soal sharing kerja. Dan sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan juga nonton video ini. Kita bakal nanya-nanya sama narasumber dari masing-masing karyawan di suatu perusahaan. Jadi buat teman-teman silahkan simak video ini sampai habis dan juga bisa nyimak tip dan triknya kerja di perusahaan tersebut. Perkenalkan, saya Ajeng Rusmaharani. Untuk saat ini saya bekerja sebagai Crewing Officer di Awidia Crewing Management untuk agensi kepelautan di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Okay, let's we try. And the first question. Right. Awal mula memutuskan dan memilih buat kerja di perusahaan yang sekarang. Anyway, perusahaanku, tempat bekerjaku saat ini itu adalah agensi untuk pelaut. Jadi gini, pelaut atau ya seafarer, penyedia jasa pelaut yang kita tahu, mungkin kalau dengar di berita-berita itu lebih sering kayak yang kapal ikan ataupun berita yang kurang enak lah didengar, yang kayak ada ABK yang mungkin diperlakukan kurang baik. Itu beda ya guys sama yang ada di tempatku. Jadi mungkin kalian tahu untuk sekolah-sekolah tinggi ada yang namanya universitas, ada sekolah tinggi, ada akademi. Nah, ini itu adalah titik lanjut atau karir dari yang namanya sekolah tinggi pelayaran ataupun akademi pelayaran, atau juga orang yang memang dari awal tidak berasal dari sekolah pelayaran atau akademi pelayaran, namun mereka mengambil untuk pendidikan atau sertifikasi di bidang pelayaran. Nah, kita atau perusahaan tempat aku bekerja sekarang itu adalah agensinya, di mana kita menyalurkan pelaut-pelaut tersebut untuk mencari posisi yang sesuai agar mereka dapat berlayar sesuai dengan kompetensinya. Terus pastinya, pernah nggak sih ada bayangan atau keinginan gitu untuk kerja di perusahaan kayak ini? Actually, I don't have any idea. Aku nggak punya bayangan apapun bisa kerja di perusahaan agensi pelaut sih. Tapi emang dari awal orientasinya mungkin dikit idealis, karena nggak mau terlalu jauh menyimpang dari ilmu kelautan. Ya maybe waktu di kampus oceanografi sama ilmu kelautan itu lebih mempelajari tentang sisi biologiknya, oceanografinya, fisika kimianya. Tapi waktu di bidang kerja yang aku pegang adalah sisi dari teknisnya, kayak keberangkatannya, dokumen, perizinan, imigrasi, sertifikasi, seperti itu. Jadi memang cukup jauh. Dan jika waktu itu pernah dibahas ya waktu kuliah, kan pelayaran juga perlu data oceanografi untuk berlayar, kayak suhu, arus atau angin dan lain-lain. Iya, itu kepake, memang ada. Aku pernah baca juga, tapi itu bukan topik utama yang menjadi tanggung jawab utama sih. Itu nanti ada bidang yang menangannya langsung sendiri, dan itu beda sama yang tanggung jawab aku. Next, tips buat yang mau kerja di tempat agensi. Di Indonesia untuk agensi pelaut itu udah banyak sih. Ada yang agensi nasional ataupun internasional. Kalau internasional itu ya kayak punyanya Pertamina. Terus ada, kalau internasional itu banyak sih. Kalau tempat aku itu kebanyakan dominannya dari Oldendorf, itu perusahaan dari Jerman. Ada juga dari Greece, ada yang dari Italia kayak gitu. Nah, mereka ini mencari sumber daya manusia yang berasal dari
multination, jadi mix crew seperti itu. Jadi untuk komposisi pelaut yang ada di dalam kapal itu macam-macam nasional kewarganegaraannya. Nah, salah satunya adalah di Indonesia ini ada banyak agensi. Itu bisa kok nanti dicek di Google, banyak agensinya yang ada di Indonesia. Kalau tips yang pengen buat kerja di sini, kalian harus yang pertama adalah suka sama bidang administrasi, karena pelaut itu tidak mengenal tanggal merah dan hari libur. Jadi mungkin hal itu yang menyebabkan cukup rumit dan cukup harus pandai-pandai yang manajemen waktu dan multitasking untuk memanage waktu yang ada itu agar bisa tercover beberapa pekerjaan sekaligus. Dan pastinya bahasa Inggris yang baik sih, karena memang prinsipal kita, klien kita itu kebanyakan adalah perusahaan luar, pastinya menggunakan bahasa internasional. Next, suka dukanya di logistik. Iya, tadi aku udah bilang mungkin memang tekanannya tinggi sih, karena kita harus siap kapanpun, dimanapun, terus untuk detail oriented, karena banyak hal yang tak terlihat tapi ternyata itu adalah hal penting. Jadi selain ilmu pasti yang udah nampak di data, kita di situ juga harus pintar sih untuk berpikir cukup menengah hingga panjang, dampak dari yang saat ini data ada itu apa kira-kira. Jadi kita bisa menentukan langkah apa yang bisa kita ambil untuk mengantisipasi itu. Lalu bentar ya, pesan-pesan yang buat pengen kerja di logistik. Perusahaan, bukan logistik sih tadi, untuk penyedia jasa kepelautan saat ini aku rasa udah memang didominasi bahasa Inggris sih. Jadi kalau memang mau pengen kerja di tempat yang seperti itu, bahasa Inggrisnya dimatengin, karena ya kita semua tahu bahasa Inggris itu mungkin kita dari SD udah pernah belajar bahasa Inggris ya hingga lulus kemarin, tapi mungkin kita kurang paham gimana sih penggunaan bahasa Inggris itu sendiri, serta daya serap kita terhadap sebuah kalimat ataupun sebuah frasa dalam sebuah pesan itu beda-beda, multitafsir. Itu yang kadang memang berat sih. Kadang sebuah perintah atau regulasi itu nanti kan memang disampaikannya dalam bahasa Inggris semua ya. Kita harus menafsirkannya. Kita harus mengkomunikasikannya sebaik mungkin untuk meminimalisir adanya miskomunikasi. Lalu biasakan untuk bekerja di bawah tekanan. Biasain multitasking. Ya, biasakan enggak cuma result atau hasil, orientasinya kepada hasil, tapi juga untuk prosesnya, karena di saat proses itu kita bisa menilai juga sih pekerjaan kita ini akan berdampak seperti apa, akan ada hasilnya seperti apa, ini kira-kira bagaimana, itu semua bisa tergambarkan di situ. Oke, mungkin cukup itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Belum banyak soalnya pengalamannya, aku juga baru kok di sini, belum terlalu lama, dan aku rasa ya belum cukup pengalaman untuk dibagikan, tapi semoga itu bermanfaat. Dan semoga apa yang pernah kita pelajari dulu di bangku kuliah bisa diaplikasikan ke dunia kerja. Tapi kalau memang bakat dan minatnya ada di bidang lain, bisa silahkan diikuti bakat minat tersebut. See you.